Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sansani, jumpa lagi bersama saya Juwita dalam podcast Bincang Sehat Sahabat Sansani. Baik sahabat Sansani, seperti biasa saya tidak akan sendiri. Saya bersama satu-satunya dokter gigi yang paling ganteng di Rumah Sakit Sansani. Mari kita sambut Dokter Gigi Fahrul Rizky. Ya, halo sahabat Sansani. Bisa memperkenalkan nama dok? Terlebih dahulu perkenalkan dulu, nama saya Dokter Gigi Fahrul Rizky. Saya satu-satunya dokter laki-laki di Rumah Sakit Sansani. Makanya saya bilang beliau paling ganteng, karena dokter gigi kita ada 3, tapi beliau sendiri yang laki-laki. Sendiri ya. One and only. Baik dok, kali ini kita akan bincang-bincang tentang apa sih itu gigi berlubang dok? Boleh. Gigi berlubang itu, saya jelaskan dulu sedikit ya. Gigi berlubang itu adalah suatu penyakit jaringan gigi yang meluas sampai ke pulpa. Sedangkan gigi itu dia mempunyai 3 lapisan. Lapisan pertama itu email, dentin, kemudian pulpa. Seperti itu. Kak. Berarti gigi kita itu terdiri dari 3 lapis ya. Yang paling luar itu email, dentin, ya. terus pulpa. Baik, itu pengertian dari gigi berlubang ya dok. Terus dok, kira-kira apa sih dok yang menyebabkan sampai tiba-tiba tuh gigi kita kok bisa berlubang dok? Kenapa gigi itu bisa berlubang gitu ya? Faktornya itu sih banyak sih kak. Kenapa gigi kita itu bisa berlubang ya? Cuman salah satu faktor penyebab yang paling utama itu adalah plak gigi, kemudian mikroorganisme yang ada di dalam rongga mulut, saliva atau air liurnya itu, kemudian sisa makanan yang terdapat di dalam rongga mulut. Berarti sisa-sisa makanan yang kita makan kemudian kemungkinan tidak dibersihkan, itu juga bisa menyebabkan ya dok ya? Itu yang bisa menyebabkan. Oke, baik teman-teman, sahabat Sansani, jika kita mengkonsumsi makanan atau apa, sebaiknya untuk menghindari gigi berlubang, seharusnya setelah makan sebaiknya menggosok gigi. Dia minimal 2 kali sehari. Oh, 1 hari 2 kali. Kalau sampai 5 kali dok? Boleh, nggak masalah. Boleh ya dok? Cuman cara penyikat giginya, cara penyikatannya itu. Kadang kita gosok gigi itu mau kuat, mau cepat. Iya benar dok. Itu juga salah. Kuat tuh kan biar menurut kita kan kuat, biar bersih. Salah, dia ada teknik penyikatan giginya. Teknik, kemudian durasinya, pemilihan bulu sikat juga berpengaruh terhadap gigi tersebut. Nah, ini teman-teman yang berpikiran bahwa semakin keras sikat gigi, semakin kuat kita menggosok, akan semakin cepat hilang kumannya. Nah, itu salah ya dok ya. Mungkin dia semakin kuat kita menyikat gigi, semakin cepat rusak pada gigi yang paling atas itu. Misalnya ini gigi, ini gusi, di bawah gusi itu yang semakin cepat dia rusak, semakin bolong, karena dia kan kuat. Bisa iritasi juga ya dok ya. Nah, itu sahabat Sansani, kalau menggosok gigi tolong jangan terlalu kuat-kuat, dilembutkan aja sikat gigi, terus bulu sikat yang dipilih juga tidak boleh terlalu keras. Ya, jangan terlalu keras. Baik dok, gimana dok pencegahan jika sudah terlanjur berlubang di giginya dok? Terlanjur berlubang, sakit apa belum? Biasanya sakit ya. Kalau udah cari dokter pasti udah sakit dok. Kalau berlubang, gini, minimal biasa kan kontrol ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Walaupun tidak sakit. Walaupun dia tidak sakit, karena kita tidak tahu di gigi itu apakah ada menempel seperti sisa-sisa makanan yang tidak terangkat sama gosok gigi, dia akan menimbulkan plak itu yang akan dibersihkan dengan kita membersihkan karang gigi atau scaling itu. Kemudian kalau misalnya tujuan dia 6 bulan sekali itu tujuannya yang tahu gigi itu berlobangnya dokter. Kita raba-raba cuma pakai lidah gitu kan. Iya, bener, Nanti tiba-tiba udah sakit aja, kok gigi saya bisa bolong. Kenapa nih tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba bisa bolong gitu.
Oh gitu ya dok. Kalau untuk pengobatannya sendiri dok, misalnya kalau sudah berlubang, kira-kira memang apa harus ditambal atau harus dicabut dok? Berlubang sebelum sakit harus ditambal, Oh. karena dia akan meluas. Tapi kalau udah sakit, panjang lagi nanti rencana perawatannya, harus di ronsen. Nanti dari hasil ronsen kita lihat dulu apakah dia udah mengenai akarnya apa belum. Kalau dia udah mengenai akarnya ya harus dicabut. Kalau misalnya dia belum mengenai akarnya, udah sakit, berarti kan dia udah mengenai kamar pulpa. Kalau udah mengenai kamar pulpa, masih bisa dilakukan perawatan untuk mempertahankan gigi. Baik, itu ya sahabat Sansania. Jangan nanti baru tiba sakit gigi, enggak lah dok, aku mau langsung cabut aja. Kan kebiasaan Bisa kita aja. kayak gitu, biar nggak mau lagi sakit. Karena teman-teman sahabat Sansani, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Atau terbalik dok? Salah itu, salah. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Enggak, aku lebih baik sakit gigi. Karena gigi itu kan ada rusak. Sakit gigi ada obat dok, sakit hati nggak ada Oh dok. salah, sakit hati masih ada obat. Kalau sakit gigi dia ada. Kalau sakit hati ada obatnya. Sakit gigi dicabut hilang. Oh iya benar. Sakit gigi cari dokter gigi Fahro. Ya dok. Ini lagi dok. Kapan sih sebenarnya teman-teman itu harus ke dokter? Ini dalam artian bukan kontrol 6 bulan sekali ya dok. Misalnya kalau dia udah berlubang, kapan sih dia harus mencari dokter? Kalau dia merasakan giginya itu berlubang, boleh dia langsung ke dokter gigi. Tanpa sakit ya dok? Tanpa sakit. Karena dia gigi itu kan dia ada 3 lapisan. Email itu dia ketika gigi itu berlubang, dia hanya mengenai jaringan emailnya, dia tidak akan sakit. Tapi sudah melewati tahap kedua, dentin, dia akan ngilu. Oh benar. Kemudian ke pulpa, pernah saya, dok. Ke pulpanya baru dia sakit, nggak bisa tidur, tak bisa makan, habis itu dibiarkan hancur, bengkak, baru minta cabut. Biasanya kayak gitu, sering Biasanya dok ya? kayak gitu sih. Sering dok ya yang Banyak. datang gitu, banyak. Jadi teman-teman kalau sudah merasa bahwa giginya, gigi saya nampak berlubang nih, jangan nunggu sakit. Kalau nunggu sakit akan panjang ya dok ya? Iya akan panjang kontrolnya. ya. Itu bisa mungkin berminggu-minggu, setiap minggu nanti mungkin akan jumpa dokter Fahro. Kalau nunggu sakit dulu. Tapi kalau giginya nggak sakit tapi udah kita tahu itu berlubang, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter gigi. Satu lagi nih dok, pertanyaan dari saya. Biasa anak-anak umur 1-2 tahun, 3 atau 4 tahun itu orang tuanya sudah membelikan dia sikat gigi. Nah sebaiknya kira-kira di usia berapa sih kita boleh mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan sikat gigi? Kita lihat dulu nanti. Kalau misalnya gigi anaknya sudah tumbuh semua, baru boleh kita berikan dia sikat gigi. Tapi kalau misalnya giginya baru tumbuh 2 atau 3, kita cukup menggosokkan dengan kain kasa. Kain kasa itu direndam dulu pakai air hangat, kemudian digosokkan. Apalagi terkadang habis minum susu, jadi dibiarkan, tidak digosok, tidak dibersihkan, jadi dia akan cepat rusak giginya. Itu akan menempel, kalau semakin banyak bisa jadi plak ya dok ya? Bukan plak lagi, dia akan hancur giginya. Oh akan hancur giginya. Karena dia dari susunya itu akan menimbulkan mikroorganisme yang banyak di dalam giginya. Benar. Jadi sahabat Sansani, jika yang mempunyai anak kecil, jangan giginya baru numbuh 1, udah cepet-cepet beli sikat gigi. Tunggu dulu tumbuh semua, baru boleh dibelikan sikat. Dan itu pun harus diajarkan ya dok? Harus diajarkan. Bukan dilepas ya dok ya? Iya, bukan dilepas. Karena nanti kadang anak-anak dia terlalu kuat kan, ujungnya sikat gigi itu kan tajam. Makin kuat dia luka dia pada gusnya. Dan kadang bukan sikat gigi lagi tuh dok, anak-anak itu asik jadinya memakan odol. Karena odolnya kan untuk anak-anak rasa buah, rasa apa, itu yang kadang tujuannya sudah berbeda. Sebenarnya mau sikat gigi, rupanya jadi main-mainan dia. Faktor yang mempengaruhi karies atau gigi berlubang itu dia ada 2. Yang pertama dari dalam mulut itu sendiri, kemudian faktor dari luar. Faktor dari dalam mulut itu seperti bentuk atau susunan gigi. Susunan gigi yang bagus itu susunan gigi yang bagus dia cenderung gigi itu jarang berlubang.
Tapi kalau susunan giginya kadang-kadang berlapis-lapis, Iya, benar. itu cenderung dia lebih cepat berlubang. Gingsul Tan- itu ya dok ya? Ya, bukan. beda. Kalau ginjalnya kan di atas. Oh. Kalau dia ada gigi yang berlapis-lapis, Oh, iya, iya. ah, itu cenderung dia lebih cepat berlubang karena di situ tempat bersarangnya plak. Kemudian dari air ludah atau air liur orang itu tersebut, kadang ada pasien itu air liur terlalu asam. Asam itu kan berpengaruh terhadap rongga mulut. Kemudian kalau yang faktor dari luarnya seperti makanan, cara sikat gigi, diet yang salah. Benar. Hmm, Kalau makan es krim dok, Masker es krim nggak masalah Oh, kan? no. Yang penting habis makan sikat gigi. Ya, habis makan dia sikat gigi. Oh. Kemudian cara pencegahan supaya gigi itu tidak berlubang, supaya giginya tidak berlubang, kontrol rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Kemudian menggunakan floor atau odol yang ada floor, yang menggunakan floor. Kemudian yang ketiga, cara penyikatan gigi yang benar. Yang keempat, kalau biasa-biasa dietnya harus diet yang benar karena diet itu berpengaruh pada saliva, air ludah. Nanti salah-salah diet, air ludahnya asam, giginya bolong. Oh, kayak gitu. Ini menarik tadi dok. Katanya harus memilih Pepsodent yang ada floornya. Ya, berarti selain kita melihat nama produk, kita juga harus melihat komposisinya ya dok. Ya, kita harus melihat komposisinya. Kadang ada orang biasanya giginya sensitif, nggak mungkin giginya sensitif suka ngilu. Jika ya. Jadi pilihlah yang sesuai dengan kondisi mulutnya. Tapi yang menentukan dia sensitif atau tidak sensitif adalah dokter ya. Gigi sensitif atau tidak sensitif. Iya. Itu bukan kita sendiri yang menentukan. Enggak, saya gigi saya sensitif. Bukan ya, itu dokter yang menentukan. Baik Sobat Sani, itulah bincang sehat kita bersama Dokter Gigi Fahro Rizky mengenai gigi berlubang. Jadi sedikit kesimpulan yang saya bisa tarik adalah dari perbincangan ini adalah jangan tunggu gigi berlubang baru datang ke dokter. Ya, jangan tunggu gigi sakit berlubang gigi dulu baru ke datang dokter. Jangan nunggu sakit dulu baru ke dokter. Ya. Tetapi kontrollah 6 bulan sekali. Sakit tidak sakit harus kontrol 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ingat ya teman-teman, 6 bulan sekali. Agar kita terhindar dari yang namanya gigi berlubang. Karena sakit gigi itu memang sangat-sangat tidak enak. Terima kasih sahabat Sansani sudah menonton channel YouTube Rumah Sakit Sansani. Sekali lagi saya mau ingatkan teman-teman, jika ingin kontrol gigi 6 bulan sekali ya sahabat Sansani, boleh ke Rumah Sakit Sansani. Kami di sini tersedia poli gigi bersama 3 dokter gigi kesayangan kami. Yang pertama yang berpraktek Senin sampai Sabtu di jam 8 pagi sampai jam 12 siang ada dokter gigi Fahro Rizky. Ya, Di jam 1 siang sampai jam 5 sore ada dokter gigi Yunisa Safitri. Dan di jam 7 malam sampai jam 9 malam ada dokter gigi Susan. Boleh teman-teman untuk mengontrol giginya di poliklinik gigi di Rumah Sakit Sansani. Teman-teman, sekian podcast Bincang Sehat dari Rumah Sakit Sansani. Dukung terus channel Bintang Sehat Rumah Sakit Sansani. Boleh di like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Sansani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.